Sekarang keinginan itu ada nggak? Nah, kapan keinginan itu terus ada dan kemudian menjadi power yang semakin nampak kuasanya? Itu waktu ibadah. Dan Tuhan berikan itu waktu kita ibadah. Itu akan dipupuk terus. Dan saudara, belum waktunya pun sampai ada orang gitu ya, nggak tahu siapa kemarin anggota forum ngomong, Pak, saya nggak latihan tuh rasanya kepikiran terus Pak. Wah, luar biasa ini, kur ini. Jadi kalau dia nggak latihan kur itu kemes gitu ya, rasanya nggak enak. Luar biasa kamu. Bener lu saya ngomong gitu ya. Kalau sampai kamu sudah merasakan satu kehilangan waktu nggak nyanyi, itu luar biasa itu. Tapi kalau wah masih banyak anggota yang lain, waduh, beda itu ya. Itu asal-asalan itu. Tapi kalau kamu ada keinginan yang tergerak gitu ya, nah itu dari roh yang luar biasa. Ya, oke, kultus imam. Jadi setelah waktu kita beribadah, tanggung jawab itu bukan lagi melalui tata aturan. Oh nanti tanggung jawab itu pendeta, majelis, bukan. Saudara langsung bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Di dalam ibadah, saudara-saudara langsung menghadap Tuhan. Tidak ada sekat-sekat lagi. Jadi kalau saudara berdoa, berdoalah sungguh-sungguh, menyanyilah sungguh-sungguh. Apalagi kita menjadi singer, menjadi liturgos. Saudara itu adalah orang akan tahu waktu kita menyanyi, oh ini rasanya kurang enak. Tahu saudara. Oh ini rasanya, itu perasaan itu tahu. Orang akan tahu. Gitu ya. Jadi tidak bisa ditipu. Dan jemaat yang bodoh pun tahu, ambil. Jemaat yang bodoh tahu. Bisa. Kadang-kadang ada orang mengatakan, Pak, kok rasanya nggak enak ya? Nah, saudara, kalau satu orang ngomong, semua orang ngomong enak, bagi saya orang ini mungkin punya problem. Tapi kalau semua jemaat mengatakan, aduh hari ini ibadahnya, aduh, ya, 50% aja ngomong yang seperti itu mengatakan nggak enak, itu ibadah nggak beres. Itu harus cepat-cepat diberesin. Kenapa nggak beres? Cepat-cepat dievaluasi. Gitu ya. Oke. Nah ini pemutusannya, saya tidak akan masuk. Saudara perhatikan, nah, kita karena acuan kita di gereja reformasi, acuan kita adalah teologi reformasi. Saudara, Bapak Gereja Martin Luther dan John Calvin pertama kali tidak berlandaskan pada liturgi secara ketat. Ya, mereka mencari bentuk. Jadi yang dituliskan dan diwujudkan oleh John Calvin dan Bapak Reformator yang lain, saya percaya secara prinsip itu sudah matang dan sempurna. Tetapi secara kontekstual itu harus dipelajari terus oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di segala zaman, segala bangsa. Jadi artinya begini, yang tidak sesuai pada zamannya Calvin, saudara jangan dipaksakan itu untuk zaman sekarang. Saya beri contoh. Oh iya Pak, karena Calvin itu ya kita kagum ya, oke kita nyanyi pakai bahasa Latin Pak. Karena semua itu bahasanya Calvin itu bagus, Latin itu indah Pak. Jadi kita nggak boleh Pak, harus itu Latin, jangan diterjemahkan nggak enak jadinya Pak, langsung Latin. Nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena reformasi sendiri punya jiwa apa? Bahasa itu pun lebih dimengerti jika diterjemahkan oleh bahasa setempat. Itu jiwa reformasi. Jadi jiwa reformasi adalah ibadah itu harus dimengerti, titik. Kalau nggak ngerti, itu bukan ibadah. Jadi sekarang ibadah gitu, nyanyi, gitu. Pak, Bapak ngomong apa? Roh Kudus yang bicara saya. Itu bukan ibadah, Ustaz. Itu penyembahan pribadi saya kepada Tuhan. Itu bukan ibadah. Saya harus menerjemahkan. Saya harus menerjemahkan. Oh ini Tuhan, Kau Maha Baik. Engkau tempat pujaan hidupku. Nah, dia harus terjemahkan. Kalau enggak, itu melanggar ketertiban yang ada dalam firman Tuhan. Dan kita tidak boleh pakai seperti itu. Ya, tahun 1550 liturgi pertama kali, bentuk liturgi dibuat oleh gereja Protestan. Pertama kali oleh siapa? Gereja Anglikan Ortodoks. Setelah diselidiki siapa pemimpinnya, nggak ada. Kemungkinan besar yang membuat liturgi itu adalah tim dari gereja Anglikan, artinya para uskup yang ada di sana.
Mereka berkumpul, mereka tuliskan pemikiran-pemikiran reformasi itu, terus saya urutkan. Nah, saudara, di dalam pengurutan itu dalam sejarah gereja, pengurutan itu juga saling berdebat pendapat. Doa pembukaan itu harus ada di depan, contohnya pengakuan dosa, atau setelah dengar firman Tuhan terus mengaku dosa. Wah, itu berdebat. Berdebat. Pengakuan iman itu di depan atau di belakang setelah firman. Gereja GKI setelah firman. Kenapa? Firman masuk, saya ngaku. Yang lain katakan, enggak, pengakuan dulu, baru firman. Yang benar yang mana? Dua-dua benar. Jadi jangan dimasalahin sebenarnya. Yang masalah apa? Yang setuju sekarang kita di mana? Oh, sekarang gereja sinode kita setuju pengakuan iman di depan. Ya udah, lakuin di depan, beres kan. Lupa tak lakuin di belakang aja, gak apa-apa. Ya jangan, kenapa? Udah persetujuan kok. Iya kan? Kan namanya udah persetujuan. Kalau enggak, ya rapat lagi. Kan kita orang baik-baik kan. Ayo musyawarah gitu kan. Ayo musyawarah gitu kan. Nah, di situ ya. Nah, saudara, waktu dipakai istilah liturgia, itu istilah bukan seperti kita sekarang ini. Artinya apa? Liturgia adalah semua bagian yang melayani di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya untuk menyanyi, bukan hanya liturgos, sampai orang-orang nyapu-nyapu di jalan, itu termasuk beribadah. Nah, saudara ngerti ya? Jadi pengertian liturgia pertama kali nggak sekhusus sekarang. Artinya cuma di gereja gitu. Jadi mereka juga yang melayani apapun, yang menjenguk orang, membawa orang, semua itu liturgia, ibadah semua. Ibadah apa? Ibadah penjangkauan dan pengundangan. Oleh John Calvin sebut ini. Jadi visit and yaitu welcoming. Jadi mereka mengunjungi orang, menjangkau dan mendatangkan. Nah, ini juga ibadah. Jadi bukan hanya di dalam gedung, yang di luar yang menarik orang yang, nah itu ibadah. Terus kemudian semakin kecil artinya apa? Hanya di gereja, hanya hari Minggu, hanya yang cuma 1,5 jam itu. Oh, itu ibadah. Nah, saudara, kita kembalikan. Bapak Reformator mengatakan bahwa worship, ibadah itu bukan hanya waktu engkau datang bersama, tapi your whole life is worship. Sekali lagi, saudara, prinsip reformator yang kita pegang sampai hari ini mengatakan bahwa ibadah itu bukan hanya secara khusus hari Minggunya, tapi seluruh hidup kita adalah ibadah. Saya ngertinya. Jadi general worship and special worship. General worship artinya saya beribadah bersama dengan siapapun. Waktu saya ketemu Pak Hasan, saya bersuka cita, saya nyanyi dengan Pak Hasan, main gitar, nyanyi, ibadah. Nah, saudara, worship atau ibadah atau proskuneo itu selalu ada ungkapan ekspresi, baik melalui kata-kata, baik melalui nada, baik melalui pujian. Kalau tidak ada pujiannya gimana, Pak? Worship nggak worship? Kenapa? Karena saya mengatakan kalimatnya, saling memuji-muji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita. Dua orang berkumpul membicarakan dan memuji-muji Tuhan di sana. Itu proskuneo. Setelah itu dalam pengertian invisible church. Nah, sekarang ini kita harus tahu. Jadi waktu kita hari Minggu datang, itu liturgia yang spesial, liturgia yang hari Minggu. Kalau namanya spesial, artinya apa sih? Saya tanya, kamu tuh teman saya yang spesial. Artinya apa? Desi, kalau spesial itu artinya apa? Hah? Jadi saya harus memperlakukan secara khusus, persiapan khusus, juga dapat menghiasi juga khusus. Kenapa? Ini khusus teman saya. Tahu nggak kamu? Ini lain, syuk ini. Jadi saya juga khusus dong, persiapannya khusus, wajahnya juga cantiknya khusus, betul nggak? Kenapa? Karena ini bukan teman biasa, ini teman spesial. Ini bukan ibadah biasa, bukan ibadah yang sehari-hari, tapi ibadah spesial. Jadi artinya apa? Saudara, hari Minggu adalah spesial liturgia. Saudara, siapkan hati kita. Nah, kita lagi membangun ibadah seperti ini. Saudara, kita lagi membangun yang begitu sulit ini. Dan saya percaya kita bukan membangun untuk kita sendiri, tapi untuk cucu anak kita. Dan itu bukan kita membangun
baru, bukan. Itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Prinsip-prinsip itu. Cuman kita lagi memperkaya terus sampai akhirnya kita mendapatkan itu. Jadi dipersiapkan dengan apa? Saudara, dengan sharing life. Dengan itu satu-satunya yang mempersiapkan. Tadi mulai dari pujian, mulai dari kepemimpinan, mulai semua dari sana. Ya. Jadi kita bersyukur sekali jika kita tahu. Nah, sekarang ini lebih kecil lagi, ibadah itu atau liturgia itu menjadi ilmu. Dan di sekolah Alkitab namanya liturgi. Dalam eklesiologi dibagi lagi yang paling kecil adalah liturgi. Saudara perhatikan, karena semakin kecil, maka arti daripada ibadah itu dipelajari oleh mahasiswa teologi itu tidak pernah bisa dimengerti seperti saya ngomong. Dan semua mahasiswa teologi gagal semua. Kenapa? Karena dosennya nggak pernah tahu liturgi. Karena dosennya tidak pernah ke gereja. Gimana bisa ngajar? Teorinya diajar, tapi dia sendiri nggak bisa. Jadi dosen yang mengajar liturgia terus semua dan seperti itu, dosennya sendiri nggak punya gereja, nggak punya kumpulannya, nggak punya, cuman dia ilmu, nggak bisa. Dan mahasiswa nanti sama juga, mau mengajar juga sama, nggak pernah mendapatkan liturgia itu apa. Jadi sekarang saudara kalau mendapatkan ini, saudara lebih pintar dari mahasiswa teologi. Kenapa? Karena saudara menangkap, oh liturgia itu seperti ini. Ada general, ada yang khusus. Yang khusus seperti ini dan harus di gereja. Jadi bisa nggak seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, atau seorang pengajar dosen yang mengatakan mengajar liturgia tapi sendiri nggak punya jemaat dan tidak tempat untuk jemaat? Saudara, itu bukan liturgia, itu ilmu liturgi. Ya, oke. Jadi akhirnya jadi ilmu sekarang semakin sulit. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan, yang menjadi tantangan adalah ibadah tidak boleh pasif, selalu aktif, tidak boleh berhenti, harus aktif. Jadi kalau jemaat semua berdiam nggak menyanyi, itu tidak liturgi. Sudah, itu berat sekali. Gereja semakin besar, gereja semakin banyak yang pasif. 1000 gereja yang ada 1000 orang di sana, saudara, kalau bisa menyanyi itu 50%, 500 nyanyi dengan benar, itu suasananya itu lain sekali. Saudara akan lihat. Saya pernah di gereja Chinese ya. Saudara, waktu wisuda, anggota kornya itu 80 orang, jemaahnya nggak sampai 300, dan kita semua wisuda itu ada sekitar 200 orang. Mereka menyanyi, waktu mereka menyanyi, ya ampun, luar biasa. Kita para wisudawan nggak tahu nyanyi lagu apa, kan lagu Mandarin kan, ada bahasa Inggrisnya nggak tahu, ada bahasa apa lagi ya, karena dia menyanyikan dari beberapa bahasa. Kita cuma berdiam, tapi suasananya itu, waktu mereka menyanyi, jemaat itu menyanyi, mereka menyanyi, itu lain. Bayangin kalau kita semua tahu juga lagunya dalam gedung itu kita menyanyi, kuasanya luar biasa. Ya, saudara perhatikan apa ya? Ini satu yang luar biasa. Saudara, penyembuhan itu yang ada di gereja-gereja karismatik dan Pentakosta ataupun gereja yang lain selalu bermediasi dengan pujian. Sekali lagi, dengarkan, mujizat yang akan berlaku itu selalu dimediasi oleh pujian menyembah Kristus. Mulai dari baik itu Kenneth Hagin, Maurice Serrault, semua saya lihat semua, mereka selalu menyembah Tuhan, menyanyi, dan kemudian dia merasakan bahwa itu datang, baru dia buat mujizat. Nah, itu yang dari mereka ya. Tapi saya lihat ada satu inti hal yang luar biasa. Saudara, waktu mereka mau mengeluarkan atau mujizat mau datang itu, mereka persiapan hatinya terus. Jadi liturgia itu adalah mempersiapkan jiwa, roh kita dan hati tubuh kita ini. Mempersiapkan apa? Tuhan itu memimpin kita dan kemuliaannya itu menguasai hidup kita. Maksud itu nikmat sekali. Itu saat kita ini, ya memang ini kan tradisi ya. Ibadah itu kita mimikan. Ada di komisi gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah kita perbaiki pelan-pelan.
Jadi yang di komisi itu tidak boleh sama persis dengan yang ada di hari Sabat. Itu beda karena itu spesial, sangat beda. Ini kita harus tahu. Nah kalau di orang Israel itu dia lebih ke arah itu family, di keluarga, dia tuh apa yang kayak. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-18. Nah, di dalam ayat yang ada di blok yang kuning, nah saudara itu Matius 16, 18, 19. Jadi itu berkaitan sebagai ayat acuan referensi yang dasar ya. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Susunan Matius 18 ini kalau kita lihat baik-baik, itu susunan tentang disiplin gereja. Jadi ayat disiplin gereja itu bukan hanya ayat 15 sampai 20, tetapi sejak ayat 1 dan sampai ayat yang 21 tentang pengampunan, itu semua masuk di dalam lingkup bagaimanakah menjadi jemaat Tuhan dan bagaimanakah kita hidup dengan sesama saudara kita. Saya akan bacakan Matius pasal yang 18 ayat yang ke-15. Demikian ya. Ayat 15. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Itu jelas ya. Jadi engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat yang ke-16. Jika ia tidak, apabila ia tidak mendengarkan siapa? Engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan lagi atau tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, saudara perhatikan, kepada jemaat di sini adalah bukan jemaat sembarangan, tetapi ada tatanannya. Artinya jemaat itu adalah gereja. Jadi ada susunan pimpinannya, ada susunan organisasinya. Dari diminta untuk diserahkan pada gereja jemaat, ya. Jadi jemaatku. Saya akan bacakan ayat yang ke-17b. Dan jika ia tidak mau mendengarkan juga jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemuncukan. Sama ya, posisinya sama. 18. Aku berkata kepadamu, nah ini terus lanjutannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan pengajaran doktrin gereja sebenarnya, tetapi banyak orang memakai ayat ini sebagai ayat gereja. Oh, ini loh gereja. Sebenarnya kurang tepat. Itu bukan ayat tentang gereja, tetapi itu adalah ayat tentang disiplin gereja. Ya, perhatikan saya ulangi. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ Immanuel nyata di sana. Artinya apa? Di dalam kelompok sharing life itu, Kristus itu menjadi satu kuasa yang hadir dalam kemuliaannya, menyatukan orang-orang yang berselisih itu di dalam gereja Tuhan. Jadi ini adalah pemilihan. Jadi ayat konteks ini adalah ayat konteks tentang menegur dan menasihati, saling menerima. Ini ayatnya nih. Tetapi seringkali kita lihat, oh ini gereja, kita berkumpul Tuhan hadir. Saudara, ini bukan hadir cuma kayak kita berkumpul hadir, bukan. Ini ada permasalahan, masalah konflik dalam gereja.
Ya, jadi konteksnya itu beda. Tapi banyak kita comot itu dan kita keluarkan dari konteksnya sehingga kita kemudian tidak mendapatkan makna gereja yang sejati. Ya, oke, kita masuk dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu sekali lagi Tuhan, pimpin kami dalam segala kelemahan kami, dan kami mau mengerti firman-Mu secara mendalam dan juga berikan kami hati yang bisa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kenapa Engkau memberikan kepada kami satu karunia melayani Engkau, pengajaran, karunia memerintah, karunia juga memberikan penilaian bersama dengan kuasa kebenaran dan kuasa juga untuk melayani, membimbing, memulihkan, memurnikan seluruh daripada gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bukan karena kami yang mampu melakukan itu, tetapi kebenaran dan kuasa daripada Engkau sendirilah. Sebagai kepala gereja dan sebagai imam besar kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami, sehingga setiap kami Tuhan diberikan kuasa. Dengan hadirnya Engkau dalam tengah-tengah kami, kami bisa saling mengampuni, menerima, dan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan bimbing kami, dan kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Ya, saudara, kita melihat ada beberapa hal sebelum kita membahas ayat itu ya, karena kita tidak membahas tentang topikal secara eksposisi, tetapi nanti kita akan bahas secara detail sedikit gitu ya. Saudara, di dalam mengatur kuasa gereja ada dua. Yang satu adalah Tuhan sendiri mengatur gereja. Artinya, tanpa adanya segala sesuatu yang nampak di luar, Roh Kudus itu bisa dengan firman Tuhan bisa mengatur kita. Namanya spiritium atau spiritum, ya, spiritium atau spiritum. Penguasaan Allah di dalam sifat disiplin gereja itu adalah Allah sendiri yang berkuasa dan Allah sendiri yang mengatur gerejanya. Jadi tanpa adanya campur tangan organisasi pun Tuhan bisa. Saudara berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, tidak mesti memakai hal seperti itu, tetapi Dia bisa bekerja langsung dan menegur orang tanpa memakai aturan-aturan gereja. Bisa nggak? Bisa. Karena kita semua adalah imam di hadapan Tuhan. Karena ruang Maha Kudus itu sudah dibuka. Ya, saudara masih ingat kan? Jadi tirai itu sudah dibelah. Jadi kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa langsung diajar Tuhan. Dan kita nggak perlu lagi untuk melakukan seperti ritual-ritual keagamaan untuk menebus dosa kita. Nggak perlu. Jadi kita langsung menghadap Tuhan. Ya, nah ini namanya sifat natur kuasa disiplin gereja. Sifatnya apa? Saudara, secara batiniah, rohania. Jadi firman dan Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, mengubahkan kita. Saudara, orang-orang yang spiritual man atau orang-orang yang berohani tinggi itu dekat dengan Tuhan luar biasa sekali. Tetapi ada juga orang yang spiritualnya tinggi tetapi sulit ditegur, sulit diberitahu. Itu klimaks atau dikatakan anti klimaks. Jadi orang itu suci sekali tetapi tinggi hati. Bisa gitu? Bisa. Ya, makanya perlu yaitu ministerium. Nah, saudara, kalau orang katakan, "Loh, saya dari Tuhan kok, kamu mau apa?" Nah, kita nggak bisa apa-apa. Nah, untuk mengontrol spiritium itu atau spiritum itu, saudara, harus ada ministerium. Orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengontrol gereja. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Jadi saya rohani, rasa tinggi gitu ya. Dan saudara, kemudian orang-orang di sekeliling saya itu bisa menasihati saya. Bisa. Kenapa bisa? Karena kita tahu bahwa kita punya kelemahan dan tidak setiap manusia itu mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Dan tidak ada orang bisa tanpa kontrol dari orang lain. Jadi kita saling membuka hati. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sana, saya akan jelaskan bahwa di dalam diri Allah pun Yesus tidak pernah merasakan mampu sendiri. Saudara nanti baca dalam firman Tuhan. Yesus pun bergumul dan dia berdoa meminta persekutuan dengan Bapanya. Jadi dia dengan Bapa itu, Bapa dan aku satu. Artinya apa? Terjadi satu persekutuan. Dia tidak pernah sendiri. Apalagi kalau itu anak Allah saja bersekutu dengan Bapanya, apalagi kita. Bisa nggak kita sendiri? Nggak mungkin. Kita harus bersekutu, kita harus mempunyai culture-nya, kita harus mempunyai society.
Kita punya community. Jadi orang-orang di sekeliling kita yang saling menguatkan. Kalau Allah saja atau Yesus sendiri membutuhkan Bapa, dan mereka tidak bisa lepas satu sama lain dalam court society itu, court culture itu, apalagi kita. Saudara bisa ngerti. Jadi kalau Yesus sendiri sangat bergantung pada Bapaknya, dan saling kebergantungan itu kental sekali, dan tidak bisa Bapa lepas dari anak, anak lepas dari Bapa, Bapa lepas dari Roh Kudus, Roh Kudus lepas dari Bapa, nggak bisa. Itu bersatu. Community daripada Allah itu bersatu, nggak bisa lepas. Saudara, kita juga harus memiliki sifat yang sama seperti Allah itu di dalam pelayanan kita. Bisa nangkep ini ya? Saya bisa ngerti. Kalau nggak ngerti nanti catat gitu ya. Catat. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti kalau nggak bisa tanya Tuhan langsung gitu ya. Nggak apa-apa, diizinkan. Nah, saudara, nanti kita pelajari hal-hal ini. Nah, kita harus tahu bahwa ada dua sifat kuasa penegakan disiplin gereja. Saudara, tidak peduli kita pemimpin, tidak peduli kita siapapun, ada dua kuasa ini. Satu, kuasa firman dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Itu yang paling utama. Primacy itu yang paling unggul. Jadi kalau firman dan Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, tidak akan bisa manusia dibentuk oleh Tuhan. Nggak bisa. Jadi firman dan Roh itu ada dalam diri kita, baru kita bisa dibentuk. Firman itu adalah kebenaran. Roh itu adalah kuasa daripada keilahian. Jadi kita lihat roh itu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul ya? Nah, saudara, kita belajar dari firman Tuhan gitu ya. Oke, ada dua. Nah, saudara, ada satu kalimat yang unik dalam Matius 16, 18, dan 19. Dikatakan di sana, yang engkau ikat di bumi terikat di surga, yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Itu kunci kerajaan surga. Engkau diberikan kunci. Kunci itu artinya bisa buka, bisa tutup. Saya bisa buka, bisa masuk. Saya bisa tutup, nggak bisa masuk. Jadi bisa lepas, bisa kunci, bisa ikat. Jadi bisa buka, bisa tutup. Nah, saudara, kuasa bisa buka, bisa tutup itu nanti ada di dalam disiplin gereja. Nah, saudara, jadi saya bisa menutup engkau melayani dengan kuasa kebenaran Tuhan, dan saya bisa membuka pelayanan untuk engkau masuk. Saya bisa memberikan satu kebebasan di dalam kebenaran engkau mengikuti kami, tapi kami tidak mau dan stop. Kenapa stop? Karena kamu tidak bisa memasuk bersama dengan kami. Itu kuasa. Dan kuasa itu diberikan, ada dua juga sama. Saudara, membuka dan menutup itu, atau melepaskan dan mengikat batinnya dan pelayanan kita. Artinya pelayanan adalah bisa dilihat mata dan dirasakan. Oh, kamu melayani begini, oh nyanyi. Nah, ini pelayanan. Yang terlihat itu dinamakan pelayanan. Yang tidak terlihat itu adalah batinnya kita. Nah, ibadah bukan hanya pelayanannya, tetapi tidak ada ibadah yang tidak ada pelayanannya. Bisa nangkep ini ya? Saya beribadah itu bukan perkara saya kelihatan di depan, bukan urusan dengan Tuhan. Tetapi waktu saya menyembah Tuhan, pasti keluar pelayanan saya. Waktu saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, keluar ucapan saya, sehingga orang mengatakan, oh dia memuji Tuhan. Nah, itu melayani. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan, tetapi saudara harus tahu bahwa sumber daripada seluruh kuasa itu adalah firman dan roh Tuhan. Firman dan roh Tuhan. Itu dipegang dulu. Ya, ini pengajaran dari firman Tuhan. Terus yang selanjutnya, saudara, kuasa mungkin dalam pasal yang kedua, kuasa untuk menghakimi. Supaya apakah kita berjalan taat pada Tuhan ataukah kita tidak. Jadi ada dua. Saudara, mengapa disiplin gereja ditegakkan? Alasan ada dua. Satu, untuk mengerti kamu sudah percaya Kristus, memiliki firman dan roh Tuhan atau belum. Kita bedakan. Yang kedua, kalau kamu sudah di dalam Tuhan dan dalam hidup yang baru itu, maka kamu hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh firman dan roh. Jadi kalau saya menyimpang, gereja berhak memberitahu kamu menyimpang kembali, supaya kita taat. Maka orang yang dibaptis, orang yang diperjalan perjamuan kudus memiliki aturan-aturan. Untuk apa? Supaya dia tahu bahwa kalau saya tidak mengikuti aturan itu, saya nggak boleh ikut perjamuan. Kenapa, saudara? Karena itu kekudusan dari Tuhan. Bisa ngerti ya? Dan itu adalah kekudusan dari Tuhan.
Jadi kalau saya semuanya memiliki satu dosa di dalam perjamuan kudus dan saya harus bereskan, saudara harus bereskan. Tapi kalau saudara melanggar dan kemudian saudara membiasakan itu, saudara sedang mencampurkan kekudusan itu dengan kenajisan kita. Dan di dalam perjanjian lama, hukumnya adalah kematian. Di dalam perjanjian lama, segala sesuatu yang tidak kudus dan berani masuk ke bait Allah, hukumannya adalah mati. Nah, kalau di gereja enggak, kita kan nggak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tahu. Kita nggak tahu, Tuhan tahu. Maka seorang hamba Tuhan biasanya dalam perjamuan kudus selalu mengingatkan, jika ada perkara dosa-dosa yang belum beres, saudara cepat beresin. Ya, karena perjamuan kudus itu adalah untuk orang-orang yang betul-betul di dalam kuasa kemenangan, bukan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Dan itu sangat khusus. Ya, kita harus tahu itu. Oke, kita lanjutkan. Sudah beberapa ayat kita baca dalam Yohanes 20 ayat 20. Kita baca Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 20 dari ayat 19 itu ya. Ada 15 dari saya kebacakan. Sudah saya bacakan ayat yang 23 saja, yang penting ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Dia puni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Siapa yang diberi kemampuan ini? Anak-anak Tuhan. Nah, saudara, ini sebenarnya kemampuan ini bukan main-main gitu ya. Kemampuan ini adalah kemampuan yang bukan supaya dalam kebencian kita harus kita menghukum orang, bukan. Saudara, ini kemampuan yang secara natural dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, saya akan bacakan lagi beberapa ayat ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 4. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Terus kita masuk di dalam pembahasan secara singkat beberapa perkara yang ada dalam firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6. Maksudnya itu dari pasal 5 ada ya, pasal 5 4 sampai 8, terus kemudian 11 sampai 13. Terus pasal 6 ayat 2 dan 4 ya. Ini perkara-perkara tentang disiplin gerejawi. 1 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Betul kan? Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Artinya yang harusnya bisa dilakukan, ditangani gitu ya. 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya, artinya orang-orang kudus sendiri. Kenapa kamu mencari orang dunia? Harusnya orang-orang sendiri, orang-orang di dalam gereja. Masa di dalam gereja nggak ada orang berhikmat, nggak ada orang berrohani? Nggak mungkin gereja nggak ada itu. Pasti ada. Cuman masalahnya mau nggak, ya kan? Maksanya mau nggak. Oke, kita kembali ke Matius ya. Nah, saudara, sebelum saya membahas beberapa hal yang penting ya, ini tolong hapus itu. Nanti ada beberapa hal yang penting sekali sebelum saya jelasin. Nah, saudara, ini tulisannya tuh supaya lebih cepat gitu ya. Jadi saya tulis dulu, terus diterangin. Kalau nggak nanti kelamaan gini-gini gitu ya. Nah, saudara, sebelum kita mengerti susunan disiplin gereja, saudara, sebelumnya kita harus kembali pada bagaimana Tuhan itu membentuk kedisiplinan dan dari manakah kedisiplinan itu dimulai dan puncak daripada disiplin gereja itu di mana. Nah, saudara, kita kembali pada zamannya Musa, gitu ya.
Musa itu memiliki satu panggilan untuk memimpin satu bangsa. Dan sebelum dia memimpin satu bangsa, Musa sudah berkata pada Tuhan, Tuhan, siapa sih aku? Aku nggak mampu memimpin bangsa ini. Padahal Tuhan sudah siapkan Musa di dalam masa-masa hidupnya dia. 40 tahun Tuhan persiapkan Musa di dalam pendidikan perang dan di dalam skala strategi. Itu Tuhan persiapkan Musa 40 tahun pertama, dan 40 tahun kedua dipersiapkan lagi. Jadi 80 tahun Musa dipersiapkan Tuhan. Nah, saudara tahu ini. Jadi bagaimana Tuhan membentuk Musa secara pribadi, gitu ya. Nah, saudara, waktu Musa mau menerima hukum Taurat itu, kebenaran itu, yang akan memimpin, perhatikan, seluruh kehidupan orang-orang Israel dari A sampai Z, semuanya itu bergantung 100% pada hukum Taurat. Jadi aturan-aturan itu belum ada. Bagaimana beribadah, bagaimana, belum ada. Sudah belum ada. Jadi bagaimana yang ditegakkan pertama kali oleh Tuhan apa? Yaitu firman. Mengapa di dalam teologi reform itu firman itu puncak daripada seluruh ibadah? Pemberitaan firman Tuhan puncak daripada ibadah, bukan nyanyinya, bukan yang lain-lain. Puncaknya adalah seluruh itu mengiring dan mendukung Taurat ini masuk, Taurat ini datang. Ya, bagaimana caranya? Sebelum Musa terima Taurat, nah, sudah Tuhan meminta para Musa supaya gunung ini dikuduskan. Dan ada lingkaran kekudusan. Sebenarnya ada lingkaran lagi, ya. Ada lingkaran lagi. Ini lingkaran umat pilihan. Ya, ini kafir. Dia kafir, si kafir. Nah, ini jemaat adalah orang Israel. Nah, ini orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, bangsa imamat yang rajani, tanda petik, ya. Nah, ini sini. Dan waktu Musa waktu mau naik ke atas mau menerima firman itu, di sini ada sistem kepemimpinan. Dan Tuhan tidak membuang sistem itu. Walaupun sistem yang ada ini, kalau kita teliti baik-baik, pasti ada pengaruh beberapa daripada cara kepemimpinan dunia. Nah, masuk ke sini. Setelah dalam sistem itu kemudian mulai dirubah waktu Taurat ini datang. Dan kemudian seluruh sistem kepemimpinan dan hidup orang Israel itu berubah. Bukan seperti yang dulu lagi, diatur dengan pilar undang-undang firman Tuhan. Nah, setelah waktu mau naik, Musa diiringi oleh tua-tua dan para imam. Diiringi dia naik ke atas. Nah, saudara perhatikan baik. Imam-imam kemudian turun. Nah, tahu ada perkara gitu ya. Tinggal tua-tua dengan Yosua, dengan Musa. Terus naik lagi. Naik lagi. Saya percaya ini mempersiapkan ibadah yang akhirnya disalahgunakan menjadi lembu emas. Saudara masih ingat ya? Lembu emas. Sebenarnya itu adalah ibadah memberikan yang terbaik pada Tuhan, bukan lembu emas. Harun dan seluruh daripada yang diatur oleh Tuhan dengan orang-orang keimaman itu yang disiapkan, Miriam dan Harun harus mempersiapkan ini. Tetapi mereka salah mengganti dengan lembu emas. Nah, ini tugasnya turun. Nah, waktu mereka turun, tua-tua naik dengan Yosua, dengan Musa naik. Setelah naik, tua-tua berhenti, nggak boleh turun. Yang boleh siapa? Hanya tim hamba Tuhan. Nah, waktu tim hamba Tuhan di kiri lagi, Yosua nggak boleh ikut. Musa bertemu dengan Tuhan langsung. Nah, saudara, pola ini kemudian merupakan pola Bait Allah. Ngerti ya? Ini pola Bait Allah, tabernakel, yang diterapkan di dalam tabernakel. Yang masih bisa pindah-pindah dia tabernakelnya. Ini ada gini-gini kan? Ini pindah-pindah. Kemudian jadi Bait Allah yang besar itu. Jadi Bait Allah. Ya. Di sini. Nah, saudara perhatikan. Dari sini sudah ada dasar disiplin gerejawi. Dasarnya apa? Sudah tahu? Apa dasar disiplin gerejawi? Kekudusan. Jadi dasar disiplin gerejawi adalah
kekudusan. Waktu Musa mau bertemu dengan Tuhan, dalam diri Musa pun dipisah lagi. Bukan dijadikan dua Musa, bukan, tetapi sandalnya Musa. Nah, saudara perhatikan, sampai sandal pun Tuhan perhatikan, nggak boleh. Dan dia harus apa adanya, kakinya betul-betul lepas. Nggak tahu ya, nanti tanya Tuhan kenapa seperti itu. Saya nggak tahu, yang saya tahu harus dilepas gitu ya. Apa pokoknya harus ngelakuin apa yang Tuhan minta, ya udah. Nah, waktu dia berada di sini, berarti Musa berada di sini, dia tunggu. Kemudian selama berapa hari? Ada yang tahu? Berapa hari Musa di atas? 40 hari. Ya, 40 hari. Dan kemudian firman Tuhan dituliskan, terus dibawa oleh Musa turun. Saudara perhatikan, dari Yosua di sini dia bersama Yosua dan tua-tua. Ya, waktu itu dia mulai dari Yosua, dia sudah mendengar ini ada keributan apa ini? Kok rame-rame di bawah ini? Oh, menyanyi-nyanyi luar biasa. Kan belum waktunya. Belum waktunya berpesta di situ. Kenapa sudah ada waktunya? Nah, waktu turun, Musa kaget. Waktu berada di lembah ini dia mau turun, dia melihat ada penyembahan emas dan dia marah sekali. Kemudian dia turun dan dia kemudian hancurkan itu hukum Taurat. Dan dengan kemarahan itu Musa bawa hukum Taurat ini, dia hantamkan ke lembu emas ini. Nah, saudara, sistem yang ada pertama sampai Musa naik ke atas dia gagal. Ya, terus ke sini gagal. Kenapa? Bukan karena Tuhannya gagal, tapi bangsa Israel gagal. Tuhan minta dia naik ke atas, sama persis, sama. Dan yang kedua, hukum yang kedua mewakili yang kekal dan tidak gagal. Ya, nah di sini, oke, saudara bisa ngerti ya? Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan memakai sistem ini berurutan? Kenapa saudara? Jawabannya adalah Tuhan mau seperti itu. Bukan maunya kita. Tuhan mau seperti itu. Jadi Tuhan sendiri yang bikin lingkaran kekudusan, bikin lingkaran kedisiplinan, bikin lingkaran kesetiaan, dan bikin tahapan dan level-level di dalam hidup anak Tuhan. Nah, kita secara jujur kita harus berkata, berarti saya itu berada di mana sekarang? Ya, dan tidak setiap orang jadi Musa, betul kan? Tidak setiap orang jadi Yosua, tidak setiap orang jadi tua-tua, jadi imam. Tapi yang pasti, semua Musa, Yosua, dan tua-tua itu pasti jemaat. Betul ya? Jadi pasti jemaat. Ini jemaat itu artinya bahwa kita orang percaya. Nah, saudara, perkara tua-tua, perkara Yosua, perkara Musa itu adalah hak di mana mereka dikasih hak untuk apa? Mengatur oleh Tuhan, bukan oleh karena kita. Kenapa mereka diberikan hak ini? Supaya ada kuasa ketertiban dan pola hidup Allah itu diterapkan di dalam hidupnya orang Israel. Jadi sekarang kita membawa pola hidup itu adalah bukan pola hidup manusia, bukan pola hidup dunia, tetapi adalah pola hidup Allah sendiri. Ya. Jadi saya tanya, waktu itu Musa turun, Musa sendiri enggak? Tidak. Musa punya berapa? Coba. Yang paling dekat dengan Musa siapa? Yosua, siapa lagi? Harun, siapa lagi? Miriam. Jadi Miriam, Harun, dan Yosua. Ya. Waktu Miriam dan Harun gagal dalam pekerjaannya, baru Kaleb itu naik. Nah, saudara, Yosua dan Kaleb itu lambang perjanjian baru antara kasih karunia dan kesetiaan Allah. Dan dua tokoh ini adalah lambang daripada keselamatan. Bukan Harun dan Miriam, bukan, tetapi Yosua dan Kaleb. Kaleb itu artinya anjing. Tahu anjing artinya setia. Bosnya nggak ada, udah mati, dia tunggu di depan. Kali lagi besok dia tunggu. Bosnya kapan datang? Sayangnya Pak, anjing nggak tahu kalau orang bisa mati, maka dia tunggu terus. Kalau dia tahu mati, oh udah mati ya udah tinggalkan, itu kan dia bebas, gitu kan? Enggak, anjing nggak tahu, anjing itu setia, tunggu terus gitu ya. Nah, Kaleb artinya kesetiaan Allah dan Yosua artinya adalah salvation. Jadi karya anugerah Tuhan tanpa kesetiaan Tuhan, saudara, kita nggak bisa. Jadi bukan hanya kita diberkati,
dengan karya kasih karunia Tuhan, tetapi juga diberikan jaminan kesetiaan. Ya, nah ini. Oke, sekarang saya tanya. Jadi Musa didampingi 3 orang, betul? Betul kan? Miriam, Harun, dan Yosua. Miriam, Harun, dan Yosua. Kemudian Musa didampingi 12 suku pimpinan. Betul? Jawab. Iya, betul. 12 pimpinan itu ada tua-tua yang jumlahnya 70. Betul? Tuh, nah sekarang kita praktek, ya. Dalam perjanjian baru, apakah itu ada nggak pola itu? Oke, kita lihat di dalam hidup Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus hidupnya sendirian nggak? Enggak. Kenapa nggak sendirian? Dia punya murid dan dia memilih murid-murid yang dekat dengan dia di dalam segala kesengsaraan dia. Dan waktu murid-murid di dalam kesusahan Tuhan Yesus, muncul 3 tokoh murid yang selalu bersama dengan Kristus. Di mana murid-murid yang lain? Ya ada di tempat lain, di sekitar Tuhan Yesus. Tetapi yang menyertai paling dekat itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Betul? Ya, betul. Puji Tuhan. Ya, betul. Puji Tuhan. Nah, satunya ini. Apakah ini pola hanya karena kebetulan sehingga di sini juga 3, di sini sama seperti ini? Ataukah pola ini merupakan pola penggenap di sini? Jawabannya adalah tidak ada kebetulan. Dan pola di sini digenapi dengan di sini. Dan pola ini menjadi pola gereja. Nah, saudara, berarti prinsip-prinsip yang di sini itu harus ada di dalam gereja Tuhan. Kalau tidak ada, berarti kita kehilangan cara mengatur gereja. Ya, nah berarti kan sekarang pola ini sudah ada.